Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sistem Informasi Akuntansi D3 Akuntansi Unan akan menjelaskan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septiandine Effendi dengan NIM 2300522005 dan rekan Saya Julia Surasdi dengan NIM 2300522069. dan rekan saya yang terakhir. Saya Bahasagala dengan NIM 2300522073. Baiklah, selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh kepada Marta, disilakan. Business AD yaitu tentang Business Adidas, di mana Business Adidas merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang fashion yang fokus pada inovasi dan gaya pada sepatu, lari dan sepatu sepak bola dan pakaian peralatan yang terdapat pada Adidas. Layanan data Adidas yaitu layanan data vertikal merupakan terdapat pada satu sistem yang dapat terlihat di atas atau di bawah, biasanya berkaitan dengan penilaian pada kinerja. Contohnya yaitu CEO Adidas mengumumkan target penjualan tahunan pada divisi pemasaran atau penjualan. Yang kedua yaitu layanan data horizontal yang merupakan pencatatan data pada satu sistem yang bergerak di data, biasanya berkaitan dengan koordinasi antar divisi. Contohnya yaitu tim pemasaran Adidas menunjukkan preferensi pasar kepada tim pengembangan pada produk. Sistem dekomposisi terdapat pada 3 macam, yaitu satu, bagian penelitian dan pengembangan dibagi menjadi 3, yaitu desain produk, edukasi material, dan uji kualitas produk. Yang kedua yaitu bagian produksi dibagi menjadi 3, yaitu pengadaan bahan, proses produksi, dan kontrol kualitas. Yang ketiga yaitu bagian pemasaran dibagi menjadi 2, yaitu promosi produk dan penjualan bahan produk. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem interdependensi, yaitu bagian produk yang bergantung pada pemasok, sedangkan divisi penelitian dan pengembangan juga tim desain bergantung pada masukan dari manajemen, pemasaran, serta umpan balik dari konsumen. Terus transaksi dalam bisnis Adidas. Transaksi dalam bisnis Adidas itu terbagi 2, yaitu transaksi finansial dan transaksi non-finansial. Transaksi finansial adalah aktivitas ekonomi yang berkaitan langsung dengan laporan posisi keuangan. Contohnya, penjualan produk yang nantinya akan menambah pendapatan penjualan. Terus contoh lainnya pembelian mesin baru yang nantinya akan menyebabkan kas berkurang. Yang kedua, transaksi non finansial adalah aktivitas yang tidak akan memberikan pengaruh terhadap laporan posisi keuangan. Contohnya review produk dilakukan oleh pelanggan. Yang kedua, penandatanganan oleh kontrak kerjasama oleh karyawan. Selanjutnya yaitu tentang sistem pemrosesan informasi. Bisnis sepatu Adidas merupakan yang terkomputerisasi karena dalam proses operasionalnya menggunakan teknologi yang canggih. Adapun beberapa contoh tahap operasional Adidas digolongkan sebagai bisnis terkomputerisasi, yaitu yang pertama, dalam membuat desain produk, Adidas menggunakan perangkat lunak desain komputer. Yang kedua, menggunakan D3 printing dalam beberapa produksi produk. Yang ketiga, menggunakan perangkat lunak terkomputerisasi untuk mengelola ranting pasokan, pelacakan bahan baku, hingga distribusi produk. Yang keempat, penjualan produk Adidas juga dilakukan melalui sistem enkompresi terkomputerisasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Julia. Selanjutnya yaitu pembacaan materi tentang aliran data internal dan eksternal yang akan saya bacakan sendiri. Pihak internal pada bisnis Adidas yaitu ada karyawan, manajemen, sedangkan pihak eksternalnya ada vendor, customer, investor, kreditor, bank, dan pemerintah. Adapun interaksi antara bisnis Adidas dengan karyawan, yaitu karyawan memberikan tenaga kerja, lalu Adidas akan memberikan imbalan berupa gaji atau upah. Sedangkan dengan manajemen, Adidas akan memberikan laporan keuangan kepada manajemen, lalu manajemen akan memberikan umpan balik berupa anggaran. Sedangkan dengan interaksi dengan vendor, yaitu Adidas akan melakukan pesanan pembelian, lalu vendor akan mengirimkan barang atau jasa dengan fakturnya, lalu Adidas akan melakukan pembayaran. Sedangkan dengan customer akan memesan barang kepada Adidas, lalu Adidas akan memberikan barang beserta fakturnya, lalu customer akan melakukan pembayaran. Dengan investor, Adidas akan mengirimkan laporan keuangannya kepada investor, lalu setelah dianalisis oleh investor dan setuju untuk melakukan investasi, investor akan memberikan investasi dana kepada Adidas, lalu Adidas akan memberikan dividennya. Sedangkan dengan kreditor, Adidas akan memberikan laporan keuangan kepada kreditor untuk pertimbangan memberikan pinjaman, lalu kreditor akan memberikan pinjaman, dan Adidas akan melakukan pembayaran pinjaman. Sedangkan dengan bank, Adidas akan melakukan deposito, dan bank akan melakukan penarikan dana terkait deposito Adidas tadi, lalu bank akan memberikan laporan banknya pada tiap bulan.
Sedangkan dengan pemerintah akan memberlakukan regulasi atau peraturan terkait pajak kepada Adidas. Lalu Adidas akan melakukan pembayaran pajak. Materi selanjutnya yaitu hubungan antar siklus pada bisnis Adidas. Terdapat 5 siklus, yaitu siklus pembiayaan, siklus pengeluaran, siklus sumber daya manusia, siklus produksi, dan siklus pendapatan. Siklus pembiayaan itu mendapatkan dana dari pendapatan. Lalu akan mengalokasikan biaya untuk siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran mendapatkan uang tunai dari alokasi pembiayaan tadi. Lalu menggunakan uang tunai untuk membeli bahan baku produk yang nantinya akan digunakan oleh bagian produksi. Yang ketiga, siklus sumber daya manusia. Siklus sumber daya manusia menyediakan tenaga kerja, lalu mendapatkan uang dari alokasi pembiayaan untuk gaji atau upah tenaga kerja. Siklus produksi itu menggunakan sumber daya dan mengolah bahan baku untuk menghasilkan produk jadi. Yang terakhir yaitu siklus pendapatan. Siklus pendapatan mendapatkan uang tunai dari hasil penjualan produk dan memberikan dana atau uang tunai kepada siklus pembiayaan. Materi selanjutnya mengenai siklus pendapatan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Julia Surasdi. Kepada Julia disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator sudah memberikan saya waktu untuk menjelaskan tentang siklus pendapatan. Di siklus pendapat ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, sampai sejauh mana produk dapat harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan individu. Produk Adidas menyesuaikan dengan kegiatan dan kebutuhan konsumen yang gemar berpenampilan sporty. Salah satu upaya yang dilakukan Adidas agar produknya sesuai dengan selera konsumen yaitu dengan menyediakan produk dengan berbagai macam gaya dan pilihan warna. Yang kedua, seberapa banyak persediaan yang harus dimiliki dan di mana persediaan tersebut harus ditempatkan. Adidas menjaga persediaannya dengan penetapan harga, bahan baku, dan produksi. Adidas mempertimbangkan kuantitas pemesanan, ekonomi, dan memperkirakan waktu pemilihan bahan baku yang tepat agar bahan baku tersebut tersedia. Selanjutnya, agar persediaan tersebut aman dan tetap terjaga kualitasnya, Adidas melakukan penyimpanan persediaan mereka di dalam gudang dijaga secara ketat. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana seharusnya barang dagang dikirim ke pelanggan? Haruskah perusahaan menjalankan fungsi pengiriman sendiri atau mengalidayakan ke pihak ketiga yang berspesialisasi dalam bidang logistik? Adidas melakukan pengiriman menggunakan pihak internal pada pengiriman pemesanan yang berjumlah besar. Sedangkan untuk pesanan yang berjumlah kecil, Adidas biasanya juga menggunakan jasa kirim pihak ketiga agar produk dapat sampai ke konsumen. Pertanyaan selanjutnya, berapa harga optimal untuk setiap produk atau jasa? Adidas menetapkan harga optimal dengan mempertimbangkan harga pokok produksi dan setiap produk yang akan dijual. Selain itu, Adidas juga mempertimbangkan seberapa banyak konsumen yang bersedia membayar produk yang akan disediakannya. Selanjutnya, haruskah kredit diperpanjang atau pelanggan? Jika demikian, persyaratan kredit apa yang seharusnya ditawarkan? Seberapa banyak kredit yang dapat diperpanjang untuk setiap pelanggan? Adidas mempertimbangkan kredit itu sesuai dengan histori piutang pelanggan. Jika riwayat piutang pelanggan lancar, maka Adidas memperpanjang kredit kepada pelanggan. Adidas juga menawarkan persyaratan kredit yang mencangkup jangka waktu pembayaran. Yang kedua, menetapkan denda. Terus bagaimana pembayaran pelanggan dapat diproses untuk memaksimalkan arus kas? Untuk memaksimalkan arus kas, Adidas menetapkan sistem penagihan yang efektif, seperti pengingat pembayaran akan jatuh tempo. Adidas juga menyediakan berbagai metode pembayaran untuk mempermudah pelanggan melakukan pembayaran. Adidas juga menggunakan strategi penetapan syarat pembayaran seperti pemberian diskon untuk pelanggan yang membayar lebih awal. Materi selanjutnya yaitu dalam konteks sistem pendapatan. Pelanggan melakukan pernyataan, pemesanan, dan pembayaran kepada pihak Adidas. Pihak Adidas mengirimkan bill of lading atau packing slip kepada kurir dan kurir memberikan kepada pelanggan. Pihak Adidas juga memberikan respon pernyataan dan faktur kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu pihak Adidas menerima data penjualan dari siklus pendapatan untuk pembukuan dan pelaporan. Bagian siklus SDM atau pengajian mendapatkan komisi dari pihak Adidas. Selanjutnya yaitu siklus produksi. Siklus produksi memberikan informasi barang tersedia kepada pihak Adidas, dan di siklus pengeluarannya pun memberikan informasi barang tersedia kepada pihak Adidas. Pihak Adidas memberikan kebutuhan produksi dan pembelian ke setiap masing-masing siklus. Selanjutnya itu flowchart siklus pendapatan, yang dimana proses dimulai dengan pemesanan pelanggan. Data pesan pelanggan diinput ke dalam sistem. Pesanan pelanggan itu
pesanan pelanggan diteruskan ke tahap berikutnya. Selanjutnya, pesanan pelanggan itu terbagi dua dokumen. Yang pertama disimpan, yang kedua dibagikan kepada Departemen Operasional Komputer sehingga melakukan pengecekan ketersediaan stok. Jika stok tersedia, pesanan dilanjutkan ke gudang untuk diproses. Jika stok tidak tersedia, akan diteruskan ke bagian produksi untuk dibuat pesanan pelanggan tersebut. Di bagian gudang beserta barangnya itu melakukan packing sehingga pesanan pelanggan diperbarui stok. Jika stoknya sudah tersedia, diberikan kepada Departemen Pengiriman. Pesanan penjualan beserta barang melakukan pengiriman pesanan. Departemen Pengiriman mendapatkan dua faktur. Yang faktur pertama disimpan, faktur kedua dikasih ke akuntansi sehingga di akuntansi tersebut melakukan pencatatan transaksi dan posting. Jika sudah melakukan transaksi dan posting, pihak akuntansi melakukan pembuatan laporan keuangan. Kalau sudah melakukan laporan keuangan pun, maka transaksi yang dilakukan selesai. Selanjutnya yaitu ancaman dan pengendalian. Ancaman pertama, persaingan yang ketat dan tinggi. Pengendaliannya tuh menerapkan strategi yang kuat dan berfokus pada inovasi, efisiensi operasional, dan pengalaman kepada pelanggan. Yang kedua, perubahan pada tren model. Pengendaliannya mengembangkan produk yang disesuaikan dengan berbagai tren. Yang ketiga, penurunan daya beli konsumen. Yaitu pengendaliannya mengembangkan produk yang sesuai dengan selera dan kebutuhan konsumen. Yang keempat, pemalsuan pada merek dan logo. Melakukan pemantauan terhadap pengguna merek dan logo pada tren pasar. Yang kelima, human error. Pelatihan rutin untuk staf. Yang keenam, data tidak lengkap. Menyediakan pengingat untuk melengkapi data yang diperlukan. Nomor 7, penipuan. Verifikasi identitas pelanggan yang lebih ketat. Yang kedelapan, kemitraan yang cepat gagal. Memastikan hubungan bisnis yang menguntungkan untuk dapat menghindari kegagalan dalam kecurangan. Yang kesembilan, isu kepatuhan pada hukum. Membuat dan menerapkan kebijakan kepatuhan yang jelas dan terstruktur. Yang ke-10, teknologi ketinggalan. Memantau perkembangan teknologi pada dunia produksi. Yang ke-11, gangguan akibat pembatalan. Pemberitahuan kepada semua pihak terkait saat pembatalan terjadi. Yang ke-12, biaya produksi yang semakin meningkat. Mengoptimalkan teknologi otomatisasi untuk produksi saat mengurangi biaya tenaga kerja. Yang ke-13, informasi yang tidak akurat. Verifikasi data input oleh operator dan sistem validasi otomatis. Yang ke-14, perubahan permintaan. Memastikan perubahan permintaan kepada konsumen yang telah ditentukan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Julia yang sudah menjelaskan kepada kita mengenai siklus pendapatan. Selanjutnya itu siklus pengeluaran yang akan saya jelaskan sendiri. Ada beberapa pertanyaan yang ada pada siklus pengeluaran. Yang pertama yaitu berapakah tingkat optimal persediaan dan perlengkapan yang harus dimiliki. Persediaan dan perlengkapan Adidas itu tergantung permintaan pasar. Secara umum, Adidas berupaya untuk menjaga stok yang cukup untuk memenuhi permintaan tanpa kelebihan pada produk. Adidas tidak mengungkapkannya dalam angka dikarenakan kategori produk dan pasar memiliki perbedaan kebutuhan. Adidas juga memastikan bahwa stok yang cukup untuk memenuhi permintaan pasar tanpa terlalu banyak persediaan yang membebani gudang dan arus kas. Pertanyaan yang kedua yaitu pemasok manakah yang menyediakan kualitas dan layanan terbaik dengan harga terbaik. Adidas memiliki berbagai pemasok di seluruh dunia yang terpilih berdasarkan kualitas. Pemasok yang terbaik bagi Adidas yaitu di Asia seperti Vietnam dan China. Kedua negara tersebut berfokus pada kualitas yang tinggi dan efisiensi produksi. Namun, Adidas tetap memastikan bahwa semua pemasoknya memenuhi standar ketat dalam hal kualitas, keamanan kerja, dan dampak lingkungan sekitarnya. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimanakah perusahaan dapat mengonsolidasikan pembelian antar unit untuk mendapatkan harga optimal. Adidas mengonsolidasikan pembelian antar unit dengan memanfaatkan strategi teknologi yang semakin berkembang sekarang ini, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengasosiasikan harga terbaik, dan memastikan kualitas produk konsisten di seluruh jaringan pemasok. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimanakah teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan fungsi logistik inbound. Untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan logistik inbound, Adidas menggunakan sistem pengelolaan rantai pasokan yang terintegrasi yang membantu Adidas dalam mengelola persediaannya, seperti informasi jumlah stok tersedia dan kapan harus melakukan pemesanan kembali, sehingga Adidas dapat menjaga hubungannya dengan pemasok. Pertanyaan kelima yaitu bagaimanakah perusahaan dapat memelihara kas yang cukup untuk memanfaatkan setiap diskon yang ditawarkan pemasok. Agar dapat memelihara kas untuk setiap diskon yang ditawarkan pemasok, Adidas melakukan upaya preventif dengan membuat perencanaan arus kas. Namun saat diberikan tawaran diskon oleh pemasok, Adidas juga selalu menganalisa diskon mana yang akan lebih menguntungkan dan menghitung persentase penghematan yang akan terjadi jika mengambil diskon tersebut. Adidas juga menyediakan dana cadangan untuk pembayaran yang mendesak agar menghindari denda keterlambatan. Pertanyaan terakhir yaitu bagaimanakah pembayaran ke vendor dapat dikelola untuk memaksimalkan arus kas.
Untuk mengelola pembayaran vendor, Adidas merencanakan pembayaran dengan terjadwal menggunakan sistem otomatisasi yang akan memastikan Adidas melakukan pembayaran tepat waktu berdasarkan diskon yang lebih menguntungkan. Upaya lain yaitu dengan menunda pembayaran hingga jatuh tempo sehingga Adidas dapat memaksimalkan arus kasnya. Slide selanjutnya yaitu diagram konteks siklus pengeluaran. Di sini terdapat ada vendor, siklus pendapatan, persediaan, berbagai departemen, siklus produksi, dan sistem buku besar dan pelaporan. Di sini persediaan, berbagai departemen, dan siklus produksi akan mengusulkan terhadap pembelian barang yang dibutuhkan oleh mereka. Lalu siklus pengeluaran akan melakukan pesanan pembelian kepada vendor, dan vendor akan memberikan barang dan jasa beserta faktur. Lalu setelah dilakukannya persetujuan, siklus pengeluaran akan melakukan pembayaran kepada vendor. Data mengenai pembelian tersebut akan diberikan kepada sistem buku besar dan pelaporan. Slide selanjutnya yaitu ada flowchart siklus pengeluaran. Pada flowchart siklus pengeluaran bisnis Adidas terdapat 4 bagian, yaitu bagian gudang, bagian pengadaan barang, bagian keuangan, dan manajemen. Dimulai dengan bagian gudang yaitu melakukan pengecekan barang yang dibutuhkan, menghasilkan dokumen berupa info barang yang dibutuhkan. Dokumen info barang yang dibutuhkan tersebut ada 2 rangkap, yang satunya diarsip, yang duanya akan dikirim ke bagian pengadaan barang. Bagian pengadaan barang berdasarkan info barang yang dibutuhkan akan melakukan membuat PO, yaitu purchase order. Dokumen purchase order tersebut akan dikirimkan kepada pemasok untuk dilakukan pemesanan. Dari pemasok akan dikirimkan faktur pembelian mengenai barang yang dibutuhkan tadi. Lalu berdasarkan faktur pembelian tadi, bagian pengadaan barang akan membuat SPPK atau surat permintaan pengeluaran kas. Surat permintaan pengeluaran kas tadi ada 2 rangkap, yang satu rangkapnya diarsip, yang satunya lagi akan dikirim ke bagian A, yaitu bagian manajemen. SPKK tadi atau surat persetujuan pengeluaran kas tadi akan dilakukan persetujuan oleh manajemen. Lalu SPKK yang sudah disetujui tadi akan dikirimkan ke bagian keuangan. Dan bagian keuangan akan melakukan pembayaran dan terbitlah bukti pembayaran. Lalu berdasarkan bukti pembayaran, bagian keuangan akan membuat laporan pengeluaran kas. Lalu laporan pengeluaran kas tadi yang satunya akan diarsip, yang satunya akan dikirim ke bagian manajemen. Lalu di bagian manajemen akan selesai. Slide selanjutnya yaitu ancaman dan pengendalian pada siklus pengeluaran. Ancaman yang pertama yaitu harga barang yang tidak berubah-ubah. Maksudnya cenderung naik gitu. Pengendaliannya dapat berupa membeli barang dalam jumlah besar sehingga pemasok memberikan diskon pada pembelian dalam jumlah yang besar tersebut. Ancaman yang kedua yaitu kehabisan dan kekurangan stok barang. Pengendaliannya berupa melakukan permintaan akurat seperti menggunakan data dan analisis yang diperkirakan sesuai kebutuhan. Ancaman yang ketiga yaitu kesalahan administrasi atau dokumen. Pengendaliannya dapat berupa verifikasi pesanan dan dokumen lainnya secara akurat sebelum diproses. Lakukan pemeriksaan rutin terhadap dokumen dan transaksi. Risiko keempat yaitu barang salah dan tidak lengkap. Pengendaliannya berupa penerapan metode pemeriksaan dengan pesanan pembelian, faktur pemasok, dan laporan penerimaan barang. Yang kelima yaitu kerusakan barang dalam pengiriman. Pengendaliannya dapat berupa mendokumentasikan setiap kerusakan dengan bukti foto atau laporan yang tertulis. Ancaman keenam yaitu kesalahan dalam pengemasan. Pengendaliannya dengan memastikan setiap pesanan yang akan dikemas baru harus dilengkapi dengan checklist untuk memastikan bahwa semua item apakah sudah sesuai atau tidak. Yang ketujuh yaitu keterlambatan pengiriman. Pengendaliannya dengan menggunakan sistem pelacakan real time untuk memonitor setiap pengiriman sehingga dapat diketahui posisi dan status dalam pengiriman. Yang kedelapan yaitu pencurian atau kehilangan. Pengendaliannya dengan memasang pengawasan CCTV di area rentan seperti gudang, ruang pengemasan, dan area penerimaan barang. Yang kesembilan yaitu keterbatasan sumber daya atau bahan. Pengendaliannya dengan menggunakan sistem manajemen persediaan berbasis teknologi yang dapat memantau dan mengelola persediaan secara real time. Yang ke-10 yaitu ancamannya yaitu biaya ongkir yang berlebihan. Pengendaliannya dapat dengan memastikan pengemasan barang yang dilakukan secara efisien agar ukuran dan berat barang yang dikirim dapat optimal. Sekian dari saya. Dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai siklus produksi oleh Marta. Kepada Marta disilakan. Siklus
produksi terdapat dalam 5 macam, yaitu perencanaan produksi Adidas, di mana perencanaan produksi Adidas melibatkan beberapa tahap yang penting, termasuk riset dan pembangunan produk yang dilakukan. Proses produksi dimulai dari menghitung biaya produksi material dan tenaga kerja, diikuti oleh pengembangan spesifik produk. Yang kedua yaitu penyiapan bahan baku Adidas, di mana produksi seperti Adidas memerlukan manajemen yang terencana dan efisien. Jumlah bahan baku Adidas sudah diatur dan disesuaikan dengan kesediaan yang ada. Yang ketiga yaitu proses produksi Adidas, di mana Adidas memulai dengan rancangan desain produk seperti sepatu atau pakaian olahraga yang disesuaikan dengan tren dan kebutuhan pasar. Setelah desain disetujui, bahan baku berkualitas seperti kain, karet, dan kulit dipilih secara rasional. Yang keempat yaitu pencatatan biaya produksi Adidas. Adidas menggunakan 3 komponen utama yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya operasional pabrik. Biaya bahan baku mencakup pengeluaran untuk material seperti kain dan karet dan aksesoris lainnya. Yang biaya tenaga kerja meliputi upah pekerjaan yang terlibat dalam proses produksi. Sedangkan biaya operasional pabrik meliputi biaya pengeluaran seperti utilitas, pemeliharaan mesin, dan biaya tidak langsung lainnya. Yang kelima yaitu penyimpanan dalam jadi dilakukan di gudang dan dirancang untuk menjaga kualitas produk tetap normal sebelum didistribusikan. Itu diagram konteks siklus produksi, di mana terdapat siklus pendapatan, terdapat pesanan pelanggan, penjualan dan dalam jadi. Siklus pengeluaran, penyitaan, biaya overhead, bahan baku, siklus manajemen dan sumber daya manusia, terdapat kebutuhan tenaga kerja, biaya tenaga kerja. Sistem buku besar pengetahuan yaitu terdapat hal-hal pokok penjualan dan terakhir yaitu manajemen menulis atas laporan keuangan. Selanjutnya siklus produksi yaitu bagian penjualan, terdapat tadi pesanan pelanggan, daftar pesanan, daftar produk jadi, membuat kartu penjualan dan kartu penjualan. Yang kedua yaitu bagian desain, daftar pesanan, membuat desain sesuai pesanan, dan daftar pesanan beserta desain. Yang bagian produksi, daftar pesanan, membuat daftar bahan baku yang dibutuhkan, daftar bahan baku serta desain. Daftar bahan baku membuat produk sesuai pesanan dan produk asal jadi. Yang bagian akuntansi, kartu penjualan, pencataan transaksi pasar, ada desain, dan membuat laporan keuangan serta selesai. Penilaian pada siklus produksi bisnis Adidas. Yang pertama yaitu penilaian biaya produksi. Penilaiannya yaitu penilaian peluasan pada bahan baku. Yang kedua penilaian pengembangan bahan. Penilaiannya yaitu kerjasama dengan dinas perhubungan yang tampil daya. Yang ketiga yaitu perusahaan desain produksi. Penilaiannya yaitu melakukan penilaian mungkin untuk menjaga perusahaan. Yang keempat yaitu kesalahan bagi atau diskon. Implementasikan sistem yang memungkinkan penelitian otomatis sama dengan diskon. Yang kelima yaitu pengembangan informasi pesanan. Penilaiannya yaitu penyimpanan data pesanan secara terpusat. Yang keenam yaitu pengamatan prosesnya. Penilaiannya yaitu mengomunikasikan proses pesanan dengan software khusus. Yang ketujuh yaitu stok tidak tersedia. Penilaiannya yaitu menggunakan sistem inventaris secara yakin. Yang delapan yaitu kesalahan pembayaran. Penilaiannya yaitu menambah metode pembayaran yang aman dan identifikasi langsung setelah pembayaran berhasil dilakukan. Yang kesembilan yaitu kesalahan pelanggan. Menggunakan sistem otomatis mengenai data langsung dari daftar pesanan. Yang ke-10 yaitu kartu tidak sesuai dengan pesanan. Penilaiannya yaitu membandingkan kartu dengan pesanan yang telah diterima sedang penjualan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.